Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Baik, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bakteri. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, di dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek absensi dulu ya anak-anak. Yang pertama, Agung, Dinda, Kiran, Sari. Ya, baik. Semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian, apakah di sini ada yang tahu apa itu bakteri? Baik, silahkan jawab Fauzan. Ya, betul sekali ya jawabannya. Jawaban Fauzan itu hampir betul ya. Baik, Ibu akan menambahkan jawaban dari Fauzan. Jadi bakteri itu kelompok mikroorganisme bersel satu. Nah, bakteri juga digolongkan ke dalam prokariot. Jadi bakteri itu memiliki beberapa bentuk, yaitu seperti bola, bentuknya ada yang batang, ada yang spiral, dan berbagai macam bentuk yang lain, serta berukuran sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, Ibu akan bertanya lagi nih kepada kalian, apakah ada yang tahu bakteri yang di dalam tubuh kita berfungsi untuk membusukkan makanan. Nah, jadi ada salah satu bakteri yang fungsinya di dalam tubuh kita itu untuk membusukkan makanan yang telah kita cerna. Nah, ada yang tahu bakteri apakah itu? Ya, Diki, silakan jawab. Ya, betul jawaban Diki ya. Bakteri yang membusukkan makanan di dalam saluran pencernaan tubuh kita adalah bakteri Escherichia coli. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Jadi, Archaebacteria itu organisme yang sangat kuno. Nah, Archaebacteria itu organisme tertua yang ada di bumi. Jadi, organisme pertama kali yang berada di bumi itu Archaebacteria. Nah, maka dari itu Archaebacteria itu disebut dengan bakteri purba. Kemudian Archaebacteria itu tidak memiliki peptidoglikan, tetapi membran plasmanya bersifat lipid. Nah, jadi Archaebacteria itu biasanya hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Nah, selanjutnya ada Eubacteria. Apa sih Eubacteria itu? Nah, Eubacteria itu organisme uniseluler atau bersel satu yang tidak memiliki membran inti sel atau biasa disebut organisme prokariotik. Nah, Eubacteria ini tidak memiliki klorofil pada dinding selnya. Nah, Eubacteria juga termasuk organisme yang bisa hidup di mana saja. Jadi bakteri ini termasuk ke dalam bakteri yang bisa bertahan hidup di tempat yang dimanapun intinya. Jadi biasa disebut kosmopolit. Selanjutnya, Ibu akan memberikan gambar kepada kalian, sebuah gambar bakteri. Nah, nanti kalian itu identifikasi ya, mana yang termasuk ke dalam Archaebacteria dan mana yang termasuk ke dalam Eubacteria. Nah, silahkan kalian dilihat gambarnya ya. Nah, setelah kalian mengamati gambar yang Ibu berikan, silahkan apakah ada yang mau menjawab gambar manakah yang Archaebacteria dan gambar manakah yang Eubacteria? Silahkan. Ya, Doni. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Mungkin jawabannya berbeda dengan Doni. Ya, Sinta. Ya, dua-duanya jawabannya betul ya. Jadi Archaebacteria itu yang di sebelah kanan dan Eubacteria itu yang di sebelah kiri. Kemudian setelah kalian mengamati gambar tersebut, Ibu mau minta ini deh. Silahkan kalian sebutkan ciri-ciri dari Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan gambar tersebut. Apa sih ciri-cirinya?
yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut ya. Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Rina. Ya, bagus sekali Rina. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban Rina atau menjawab dengan jawaban yang lain? Ya, Linda silahkan. Ya, bagus sekali ya anak-anak jawabannya. Jawaban mereka berdua sudah cukup bagus ya. Baik, Ibu akan menambahkan jawabannya ya. Jadi, eubakteria ini ciri-cirinya dinding selnya ini memiliki peptidoglikan. Kemudian bergeraknya itu menggunakan flagel. Nah, jadi di eubakteria itu mempunyai flagel. Dan ada lagi, jika kondisi tidak menguntungkan, bakteri akan membentuk endospora. Yang terakhir itu reproduksinya secara seksual dan aseksual. Kemudian ada lagi ciri-ciri dari Archaebacteria. Nah, Archaebacteria ini dinding selnya itu dari polisakarida dan tidak mengandung peptidoglikan. Jadi eubakteria mengandung peptidoglikan, sedangkan Archaebacteria ini tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian membran plasmanya ini mengandung eter. Kemudian ribosomnya ini banyak mengandung RNA dan hidup di tempat yang sangat ekstrim. Nah, berdasarkan dari gambar yang di atas, Ibu akan membagi dua kelompok besar yang terdiri dari kelompok Archaebacteria dan kelompok Eubacteria. Masing-masing kelompok berdiskusi dan mencari komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam materi tersebut yang telah Ibu bagikan tersebut. Misalkan di materi Archaebacteria itu apa saja ciri-cirinya, reproduksinya, cara hidupnya, dan yang lain-lain. Nah, di kelompok Eubacteria juga sama, mencari tentang Eubacteria. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit untuk kalian berdiskusi dan mencari materi apa saja sih tentang materi tentang kelompok yang sudah Ibu bagikan tersebut. Nah, silahkan dimulai saja diskusinya ya. Nah, setelah kalian berdiskusi, silahkan kalian kerjakan lembar LKS yang akan Ibu bagikan serta laporan singkat mengenai apa saja sih yang telah kalian diskusikan. Nanti kalian tulis hasil diskusi dan isi LKS-nya dengan baik ya. Nanti Ibu akan bagikan. Ya, semuanya ya, untuk mengisi LKS dan laporan singkatnya Ibu cukupkan ya. Ibu udah memberi waktu 20 menit, kalian pasti sudah selesai. Setelah kalian mengisi dan berdiskusi, Ibu akan memberikan sesi presentasi kepada masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi dan hasil LKS yang telah kalian buat. Jadi setiap kelompok hanya perwakilannya saja 2 orang untuk mempresentasikannya ya. Yang pertama yaitu kelompok Eubacteria dulu. Eubacteria silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, baiklah, berikan tepuk tangan untuk kelompok Eubacteria. Kelompok Eubacteria sangat bagus ya pemaparannya, sangat bagus dan sangat efektif dalam menjelaskannya. Baiklah, sekarang giliran dari kelompok Archaebacteria untuk menjelaskannya. Jelaskan dengan baik ya, seperti kelompok Eubacteria. Ya, bagus sekali untuk kelompok Archaebacteria. Dua-duanya sangat bagus ya dalam memaparkan materinya. Dua-duanya juga sudah memenuhi komponen-komponen yang telah Ibu cantumkan di dalam LKS dan laporan singkatnya ya. Bagus sekali untuk dua-duanya. Semoga semuanya mengerti dan paham ya tentang materi yang sekarang ini. Baiklah, karena waktunya sudah cukup, Ibu akan menutup pembelajaran kali ini. Tetapi sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin ada salah satu yang dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini. Simpulkan saja secara singkat ya.
Baik, ada yang mau dengan sukarela? Ya, Aulia, silahkan simpulkan hasil dari pembelajaran kali ini. Ya, baik, bagus sekali untuk Aulia dalam memaparkan kesimpulannya ya. Baik, akan Ibu tambahkan sedikit. Jadi, bakteri itu organisme terkecil dalam makhluk hidup yang bersel satu. Jadi, organisme ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop atau organisme mikroskopis. Nah, bakteri ini juga ada beberapa bentuknya, yaitu seperti bulat, kemudian ada yang batang dan spiral dan lain-lainnya. Nah, Archaeobacteria itu kelompok bakteri yang dinding selnya itu tidak mengandung peptidoglikan, tetapi membran plasmanya mengandung lipid. Jadi Archaeobacteria ini bakteri yang kuno atau organisme pertama yang ada di bumi, atau biasa disebut dengan bakteri purba, organisme purba. Kemudian Eubacteria itu bakteri organisme uniseluler atau organisme bersel satu yang tidak memiliki membran inti sel, atau organisme yang bersifat prokariotik yang tidak berklorofil pada dinding selnya. Jadi Eubacteria ini bersifat kosmopolit, atau bisa hidup dimanapun, bisa hidup bebas dimanapun. Nah, jadi bakteri juga ada bakteri yang menguntungkan, ada bakteri yang merugikan. Jadi bakteri untuk membuat tempe, untuk membuat yogurt itu termasuk ke dalam bakteri yang menguntungkan, seperti Rhizopus dan Lactobacillus. Nah, sedangkan ada beberapa bakteri yang merugikan juga, seperti bakteri yang ada di nyamuk yang menyebabkan malaria dan yang lain-lainnya. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami, dan mohon maaf bila Ibu ada kekurangan dalam menjelaskan atau melaksanakan pembelajarannya. Semoga kalian bisa memaafkan kesalahan Ibu ya. Oh ya, sebelumnya silakan kerjakan buku paket halaman 125 dan dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Itu pilihan ganda saja dari nomor 1 sampai nomor 10 untuk belajar di rumah juga ya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.